Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Senang kalau hari ini saya boleh kembali menjumpai saudara dalam sapaan gembala Gereja Kristen Indonesia. Saya, Pendeta Yonatan Wijayanto, saat ini melayani Jemaat Tuhan di GKI Serpong. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sapaan gembala pada hari ini bertema "Jangan Mengeraskan Hati". Bacaan akan diambil dari surat Ibrani pasal 3 ayat 7b sampai dengan ayat 11. Sebelumnya mari kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa. Saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu di tengah kehidupan kami. Perlengkapilah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dibimbing dan dimampukan untuk mengerti dan memahami kehendak-Mu, supaya apa yang Engkau kehendaki itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, surat Ibrani pasal 3 ayat 7 bagian B sampai dengan ayat 11 menyatakan kepada kita demikian. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam pemberontakan pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada orang-orang itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak akan masuk ke peristirahatanku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah, merenungkannya, dan memeliharanya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang akan Anda rasakan ketika Anda memberikan sebuah nasihat kepada anak Anda, dan ternyata anak Anda mengeraskan hati terhadap apa yang Anda sampaikan kepadanya itu? Alih-alih mengikuti setiap nasihat saudara, yang terjadi justru nasihat itu berlalu begitu saja, sehingga tidak diperhatikan dan tidak diwujudkan dalam kehidupan mereka. Tentu, sebagai orang tua, sedikit banyak pasti kita akan mengalami kesedihan, kita akan mengalami kekecewaan, kita akan mengalami situasi hati yang mungkin tidak nyaman. Sebab yang kita harapkan ketika kita memberikan nasihat kepada anak-anak kita, mereka adalah anak yang diharapkan bersedia untuk mendengar apa yang kita sampaikan itu. Sebab nasihat-nasihat kita adalah nasihat-nasihat yang bertujuan baik, yang mengharapkan agar mereka bisa menjalani hidup ini dengan benar dan tidak tersandung masalah di tengah-tengah kehidupan mereka. Begitu jugalah yang sebenarnya Allah lakukan di dalam kehidupan kita. Setiap suara Tuhan, perkataan Tuhan adalah bagian dari cara Tuhan untuk menasihati kita, cara Tuhan untuk menuntun kita, cara Tuhan untuk mengarahkan kita, supaya di jalan kehidupan yang kita tempuh, kita dapat menjalaninya dengan baik. Kita terhindar dari persoalan-persoalan hidup yang kompleks, yang pelik. Kita diharapkan menjadi anak-anak Tuhan yang membuka telinga dan hati untuk menerima suara Tuhan itu, perkataan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Tentu ketika kemudian kita mengabaikannya, maka yang terjadi Tuhan pasti juga tidak senang dengan sikap kita itu. Itulah yang dinyatakannya di dalam bacaan kita hari ini.
Tuhan memperdengarkan suaranya kepada kita agar kita membuka hati dan telinga untuk menyambut arahan dan bimbingan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Maka Tuhan berkata, janganlah keraskan hatimu ketika engkau mendengar suaraku. Jangan menjadi seperti nenek moyangmu, orang-orang Israel pada masa dulu, ketika mereka dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir dan dituntun Tuhan menuju tanah Kanaan. Mereka mengeraskan hati mereka, dan apa yang terjadi? Mereka tidak diizinkan Tuhan untuk sampai di tempat perhentian Tuhan. Mereka tidak diizinkan Tuhan untuk menetap di Kanaan yang menjadi tanah perjanjian Tuhan. Sebab hidup mereka menjadi hidup yang tidak lagi berpadanan dengan bimbingan Tuhan, dengan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Alih-alih mereka mempertahankan kepercayaan mereka, yang ada mereka seringkali mengeluh. Mereka seringkali mengumpat, seringkali merasa hidup mereka tidak terberkati. Padahal, jikalau mereka mendengar suara Tuhan dan mau untuk mengikuti tuntunannya, mereka akan dimampukan untuk memaknai setiap perjalanan hidup mereka dengan cara yang benar. Nah, belajar dari pengalaman Israel ini, maka Tuhan mengajak kita untuk tidak mengulanginya dalam kehidupan kita. Sebagai umat Tuhan, tentu berulang kali Tuhan telah memperdengarkan suaranya kepada kita melalui kebenaran-kebenaran firman yang diberitakannya kepada kita. Dan yang diharapkan dari kita adalah hati yang terbuka, hati yang lemah lembut untuk menyambut kebenaran firman itu, dan menaati firman itu di dalam kehidupan kita. Sebab sesungguhnya firman Tuhan itu adalah pelita yang akan membawa kita pada jalan kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Dan ketika kita berjalan dalam kehendak Tuhan, maka hidup kita akan menjadi hidup yang benar. Hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau akan membawa kita pada situasi kehidupan yang jauh lebih damai daripada yang sekarang kita alami dalam kehidupan kita. Sebab itu mari kita dengarkan suaranya, jangan lagi menjadi orang-orang yang mengeraskan hati terhadap suara Tuhan yang diperdengarkannya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami agar kami menjadi umat Tuhan yang mau untuk melembutkan hati kami, mendengar suara Tuhan dan mengikutinya dalam kesetiaan. Kami percaya bahwa ketika Engkau menuntun kami dengan ajaran-Mu, firman-Mu di dalam kehidupan kami, maka sesungguhnya Engkau hendak membawa kami pada keadaan hidup yang lebih damai. Karena itu biarlah Tuhan, di tengah dunia yang harus kami jalani ini, kami tetap menjadi umat Tuhan yang mau untuk mendengar suara Tuhan, yang mau untuk memberlakukan setiap firman Tuhan di tengah kehidupan kami, sesulit apapun tantangan yang kami hadapi masing-masing. Kami mempercayakan diri kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati kami dan tuntunlah kami, agar hidup kami berpadanan dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.